Konflik perdagangan antara Amerika Serikat, AS, dan China telah berkembang menjadi salah satu perseteruan ekonomi paling signifikan di abad ke-21, dengan implikasi global yang melampaui sekadar hubungan bilateral. Persaingan ini pada dasarnya merupakan perebutan hegemoni ekonomi antara dua kekuatan adidaya yang memiliki sistem politik dan model ekonomi berbeda. AS dengan ekonomi pasar bebasnya berhadapan dengan China yang menganut sistem ekonomi sosialis dengan karakteristik kapitalis negara. Akar konflik ini dapat ditelusuri sejak China bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada 2001. Dalam 2 dekade berikutnya, China mengalami pertumbuhan ekspor yang eksplosif, mengubahnya dari negara berkembang menjadi raksasa manufaktur dunia. Namun, pertumbuhan ini disertai dengan berbagai tuduhan praktik perdagangan tidak adil dari AS, termasuk dumping produk, manipulasi mata uang yuan, dan transfer teknologi paksa. Eskalasi ketegangan mencapai puncaknya pada era pemerintahan Trump, tahun 2017 sampai tahun 2021, dengan penerapan tarif hukuman secara bertahap. Kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintahan Biden meskipun dengan pendekatan yang lebih multilateral. Pada 2024, konflik memasuki babak baru yang lebih berbahaya dengan penerapan tarif saling membalas yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Dampak konflik ini bersifat multidimensional. Di bidang ekonomi, perang dagang telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global, inflasi barang-barang elektronik, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Secara geopolitik, konflik ini memicu polarisasi kekuatan global di mana negara-negara dipaksa untuk memilih blok perdagangan. Sektor teknologi menjadi medan pertempuran utama dengan pembatasan ekspor chip semikonduktor dan komponen teknologi tinggi lainnya. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, situasi ini menciptakan dilema yang kompleks. Di satu sisi, ketegangan AS-China membuka peluang untuk menarik investasi yang keluar dari China, reshoring. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global berdampak pada penurunan permintaan ekspor dan arus modal. Kebijakan tarif yang tinggi juga membuat produk ekspor Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Perang dagang ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola ekonomi global. Sistem multilateral yang dibangun pasca Perang Dunia II melalui WTO dan Bretton Woods mulai kehilangan relevansinya. Munculnya kebijakan proteksionisme dan ekonomi nasionalis di berbagai negara menunjukkan bahwa era globalisasi tanpa hambatan mungkin telah mencapai titik balik. Dalam konteks inilah Indonesia harus merumuskan strategi ekonomi yang lincah. Sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional dan investasi asing, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton dalam konflik ini. Diperlukan pendekatan yang bijak untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua raksasa ekonomi sambil memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Artikel ini akan membedah secara komprehensif perkembangan terakhir perang dagang AS-China, dampaknya terhadap perekonomian global, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil Indonesia untuk meminimalisir dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi ini. Analisis akan mencakup aspek ekonomi, politik, dan strategis dengan data terkini untuk memberikan gambaran utuh tentang salah satu konflik ekonomi paling menentukan di era kontemporer ini. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah secara konsisten menerapkan kebijakan proteksionis yang semakin agresif terhadap produk-produk impor dari China. Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan selama puluhan tahun terhadap praktik perdagangan China yang dianggap tidak adil. Pada tahun 2025, AS mengambil langkah eskalatif dengan menaikkan tarif impor secara signifikan menjadi 145% untuk berbagai produk utama China, sebuah peningkatan drastis dari tingkat sebelumnya yang sudah mencapai 125%. Kenaikan tarif ini terutama difokuskan pada sektor-sektor industri yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional AS. Produk-produk seperti baja dan aluminium dikenakan tarif tambahan sebesar 25%, suatu langkah yang bertujuan melindungi industri dalam negeri AS yang selama ini kesulitan bersaing dengan produk China yang lebih murah. Selain itu, sektor otomotif juga menjadi sasaran utama, di mana mobil dan suku cadangnya dikenakan tarif yang sama besarnya. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada produk jadi, tetapi juga komponen-komponen pendukungnya, sehingga menciptakan efek berantai yang luas. Latar belakang kebijakan ini sangat kompleks.
Departemen Perdagangan AS mencatat bahwa defisit perdagangan dengan China terus membengkak selama bertahun-tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai hampir 400 miliar dolar AS. Pemerintah AS berargumen bahwa praktik dumping dan subsidi industri oleh China telah merusak pasar global dan mengancam keberlangsungan industri manufaktur AS. Selain itu, isu transfer teknologi paksa dan pencurian kekayaan intelektual menjadi alasan tambahan yang memperkuat posisi AS dalam menerapkan kebijakan keras ini. Implementasi kebijakan tarif ini dilakukan secara bertahap namun konsisten. Pada fase pertama, AS menerapkan tarif terhadap sekitar 50 miliar dolar AS nilai produk China pada tahun 2018. Respons China yang membalas dengan kebijakan serupa justru memicu AS untuk memperluas cakupan produk yang dikenakan tarif. Pada tahun 2024, hampir semua produk impor dari China yang masuk ke pasar AS telah terkena dampak kebijakan ini. Proses pengenaan tarif ini didukung oleh berbagai instrumen hukum domestik AS, termasuk investigasi Section 301 yang memberikan wewenang eksekutif untuk mengambil tindakan terhadap praktik perdagangan asing yang dianggap tidak adil. Dampak dari kebijakan ini telah dirasakan secara luas. Di tingkat makro, kebijakan tarif telah menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi banyak perusahaan AS yang bergantung pada komponen impor dari China. Beberapa industri, seperti elektronik konsumen dan peralatan medis, mengalami kenaikan biaya signifikan yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, industri-industri tertentu seperti baja dan aluminium memang menunjukkan tanda-tanda revitalisasi, dengan peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja di beberapa negara bagian AS. Di tingkat global, kebijakan AS ini telah memicu reaksi berantai. Banyak negara mitra dagang AS yang khawatir akan dampak negatif terhadap sistem perdagangan multilateral. Beberapa negara bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa dalam melindungi industri domestik mereka, yang berpotensi memicu perang dagang lebih luas. Organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti WTO telah menyuarakan keprihatinan atas perkembangan ini, meskipun hingga saat ini belum ada mekanisme efektif yang bisa menghentikan eskalasi ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini. Kebijakan tarif AS terhadap China ini juga memiliki dimensi politik yang kuat. Di dalam negeri AS, kebijakan ini mendapatkan dukungan dari basis industri tradisional di Rust Belt yang selama ini menjadi pendukung setia pemerintahan Trump. Namun di sisi lain, kalangan bisnis yang bergerak di bidang perdagangan internasional dan konsumen umumnya menentang kebijakan ini karena dianggap meningkatkan biaya hidup dan mengurangi daya saing produk AS di pasar global. Dalam jangka panjang, kebijakan tarif tinggi ini mungkin akan mengubah pola perdagangan global secara permanen. Banyak perusahaan multinasional yang mulai mempertimbangkan relokasi rantai pasok mereka ke negara-negara ketiga seperti Vietnam, India, atau Meksiko untuk menghindari dampak tarif AS China. Perkembangan ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tergantung pada kemampuan masing-masing negara dalam menangkap peluang yang muncul dari perubahan geopolitik perdagangan global ini. Analisis terhadap kebijakan tarif AS ini menunjukkan bahwa langkah-langkah proteksionis tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi temporer, melainkan bagian dari strategi jangka panjang AS dalam menghadapi persaingan geopolitik dengan China. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan ekonomi internasional, di mana pertimbangan keamanan nasional dan kepentingan strategis mulai mendominasi logika perdagangan bebas yang selama ini menjadi fondasi globalisasi ekonomi. China tidak tinggal diam menghadapi kebijakan proteksionis Amerika Serikat, melainkan merespons dengan serangkaian tindakan balasan yang terukur namun tegas. Pemerintah China secara resmi mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap produk-produk AS menjadi 125%, meningkat secara signifikan dari tingkat sebelumnya yang berkisar 84%. Langkah ini bukan hanya sekadar reaksi defensif, melainkan bagian dari strategi besar China dalam mempertahankan kedaulatan ekonominya sekaligus mengirim pesan politik yang jelas kepada komunitas internasional. Respons China tersebut terutama ditujukan pada komoditas dan produk-produk AS yang memiliki nilai strategis. Sektor pertanian AS menjadi salah satu korban utama, di mana produk kedelai, jagung, dan daging sapi kini menghadapi hambatan besar untuk masuk pasar China. Pilihan komoditas pertanian sebagai sasaran utama bukanlah kebetulan.
melainkan perhitungan matang mengingat negara bagian penghasil produk pertanian tersebut merupakan basis pemilih penting dalam pemilu AS. Selain itu, China juga memberlakukan tarif tinggi pada produk energi AS seperti LNG, gas alam cair, dan batu bara, serta kendaraan buatan AS dengan kapasitas mesin besar. Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangannya secara resmi menyatakan bahwa kebijakan AS telah melanggar prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Dalam pernyataan resminya, China menegaskan bahwa kebijakan tarif AS merupakan bentuk proteksionisme perdagangan yang sempit dan pelanggaran serius terhadap aturan perdagangan multilateral. Pernyataan ini sekaligus merupakan upaya China untuk memposisikan diri sebagai pembela sistem perdagangan internasional yang adil, sebuah citra yang ingin dibangun China di mata komunitas global. Namun di balik retorika diplomatik tersebut, China sebenarnya telah menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif. Salah satunya adalah kebijakan dual circulation, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor dengan memperkuat permintaan domestik. Strategi ini mencerminkan kesadaran China bahwa perang dagang dengan AS mungkin akan berlangsung dalam waktu lama, sehingga perlu membangun ketahanan ekonomi internal yang lebih kuat. Di tingkat operasional, China juga mulai melakukan diversifikasi mitra dagang secara agresif. Inisiatif Belt and Road, BRI, dipercepat implementasinya, dengan fokus pada peningkatan perdagangan dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada saat yang sama, China memperdalam kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa dan ASEAN, termasuk mempercepat perundingan regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, yang lebih menguntungkan posisi China. Respons China juga memiliki dimensi teknologi yang krusial. Sebagai pembalasan terhadap pembatasan ekspor teknologi AS, China mulai memberlakukan kontrol ketat atas ekspor rare earth elements, logam tanah jarang, yang merupakan komponen vital bagi industri pertahanan dan teknologi tinggi AS. Langkah ini secara khusus ditujukan untuk memukul industri aerospace dan pertahanan AS yang sangat bergantung pada material tersebut. Dampak kebijakan balasan China ini telah dirasakan secara nyata. Banyak perusahaan AS yang beroperasi di China mulai merasakan tekanan bisnis yang semakin besar. Selain beban tarif yang meningkat, mereka juga menghadapi berbagai bentuk hambatan non-tarif seperti pemeriksaan kepabeanan yang lebih ketat, proses perizinan yang diperpanjang, serta pengawasan regulasi yang lebih intensif. Beberapa perusahaan multinasional bahkan mulai mempertimbangkan untuk memindahkan basis produksi mereka keluar dari China untuk menghindari dampak perang dagang ini. Di tingkat global, kebijakan China ini telah menciptakan polarisasi dalam tata kelola perdagangan internasional. Sebagian negara mendukung posisi China yang dianggap sebagai korban proteksionisme AS, sementara negara lain khawatir eskalasi ini akan merusak sistem perdagangan multilateral. WTO sebagai organisasi pengawas perdagangan global tampaknya tidak berdaya menghadapi konflik antara dua raksasa ekonomi ini, yang mencerminkan semakin lemahnya sistem berbasis aturan, rules-based system, dalam perdagangan internasional. Dari perspektif politik, langkah-langkah pembalasan China ini menunjukkan kecanggihan strategi Beijing dalam menghadapi tekanan AS. Alih-alih hanya membalas secara emosional, China merancang respons yang tepat sasaran untuk memaksimalkan tekanan politik terhadap pemerintah AS, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian domestiknya. Pendekatan ini mencerminkan filosofi China dalam menghadapi konflik, menggunakan kekuatan lawan untuk melawan dirinya sendiri, sebuah prinsip yang berasal dari seni perang Sun Tzu. Dalam jangka panjang, kebijakan balasan China ini kemungkinan akan mengubah lanskap perdagangan global secara permanen. Terbentuknya blok-blok perdagangan yang semakin terpolarisasi antara kubu AS dan China mungkin tidak terhindarkan. Bagi negara-negara seperti Indonesia, situasi ini menuntut kecermatan dalam mengambil posisi agar tidak terjebak dalam persaingan antara dua kekuatan besar tersebut, sambil tetap mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan geopolitik ekonomi global ini. Eskalasi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China semakin mengkhawatirkan dengan munculnya ancaman terbaru dari pemerintah AS untuk menaikkan tarif impor tambahan sebesar 50%. Langkah ini akan mendorong total tarif AS terhadap produk China mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 194%. Sebuah angka yang secara efektif akan memblokir sebagian besar produk China dari pasar AS.
Eskalasi ini menandai titik kritis dalam hubungan ekonomi kedua negara, di mana sengketa dagang tidak lagi sekadar tentang neraca perdagangan, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan geopolitik untuk dominasi ekonomi global. Pemerintah AS secara terbuka menyatakan bahwa kenaikan tarif lebih lanjut ini terutama ditujukan untuk melindungi industri strategis dalam negeri dan mencegah alih teknologi sensitif ke China. Sektor-sektor yang menjadi target utama meliputi kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan telekomunikasi 5G, dan sistem kecerdasan buatan, semua bidang yang menjadi inti dari program Made in China 2025. Menteri Perdagangan AS dalam pernyataannya menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi keamanan ekonomi nasional dan mencegah distorsi pasar yang disebabkan oleh praktik perdagangan tidak adil China. China telah menyiapkan serangkaian respons strategis yang jauh lebih luas dari sekadar pembalasan tarif. Pemerintah Beijing secara halus mengisyaratkan kemungkinan pembatasan ekspor logam tanah jarang, bahan penting untuk produksi peralatan teknologi tinggi dan persenjataan modern. China menguasai lebih dari 80% pasokan global bahan strategis ini, memberikan leverage signifikan dalam konflik ini. Selain itu, otoritas China mulai memperketat pengawasan terhadap operasi perusahaan-perusahaan AS di wilayahnya, khususnya di sektor jasa keuangan dan teknologi. Dampak potensial dari eskalasi ini telah memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku ekonomi global. Bank Dunia dalam laporan terkininya memproyeksikan skenario terburuk di mana konflik dagang ini dapat menyebabkan penurunan 1,8% pertumbuhan ekonomi global dalam tahun pertama. Sektor keuangan telah menunjukkan tanda-tanda stres dengan lonjakan 35% pada indeks volatilitas, VIX, dan arus keluar modal besar-besaran dari pasar negara berkembang yang mencapai 14 miliar dolar AS dalam 2 minggu terakhir. Di tingkat geopolitik, ketegangan ini berpotensi memecah tatanan ekonomi global menjadi dua kubu yang bersaing. Di satu sisi, blok yang dipimpin AS dengan sekutu tradisionalnya, dan di sisi lain, kubu China dengan mitra-mitra dalam inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan menghadapi dilema sulit karena ketergantungan ekonomi mereka yang signifikan pada kedua negara yang berseteru. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, situasi ini menciptakan tantangan multidimensi. Ekspor ke AS dan China yang mencakup 32% total ekspor Indonesia terancam menyusut, sementara aliran investasi dari kedua negara yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat. Bank Indonesia telah mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk penguatan cadangan devisa dan penyiapan paket stimulus fiskal untuk melindungi perekonomian domestik. Para analis mulai memperingatkan bahwa dunia mungkin sedang memasuki era perang ekonomi baru, yang mencakup tidak hanya tarif perdagangan, tetapi juga persaingan teknologi, standar produk, sistem pembayaran, dan pengaruh mata uang. Dalam konteks ini, ancaman kenaikan tarif menjadi 194% mungkin hanya merupakan babak awal dari konflik ekonomi yang lebih besar dan lebih kompleks di masa depan. Yang menjadi kekhawatiran utama adalah bahwa mekanisme penyelesaian sengketa multilateral melalui WTO tampaknya tidak efektif menangani konflik kali ini. Ketidakmampuan lembaga internasional untuk memediasi kedua raksasa ekonomi ini mencerminkan semakin lemahnya sistem perdagangan berbasis aturan yang dibangun pasca Perang Dunia II. Dampak jangka panjang dari eskalasi ini bisa mengubah lanskap ekonomi global secara permanen. Perusahaan-perusahaan multinasional telah mulai mempertimbangkan reorganisasi radikal rantai pasokan mereka, dengan banyak yang memindahkan operasi produksi ke negara-negara ketiga seperti Vietnam, India, atau Meksiko. Pergeseran ini dapat menciptakan pemenang dan pecundang baru dalam peta ekonomi global. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia kini menghadapi dilema yang sulit. Di satu sisi, mereka perlu melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak perang dagang ini. Di sisi lain, mereka harus menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan kedua negara yang berseteru. Untuk negara seperti Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang yang mungkin muncul dari situasi ini, seperti potensi relokasi industri, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap ekspor dan stabilitas ekonomi makro. Krisis ini telah mencapai titik di mana dampaknya akan dirasakan oleh hampir semua negara, perusahaan, dan bahkan rumah tangga di seluruh dunia. Kenaikan harga barang impor, ketidakpastian investasi,
dan gangguan rantai pasokan global dapat memicu gelombang inflasi baru di banyak negara. Beberapa analis bahkan mulai membandingkan situasi saat ini dengan kondisi menjelang depresi besar tahun 1930-an, meskipun dengan mekanisme dan dinamika yang lebih kompleks. Yang jelas, dunia sedang menyaksikan salah satu momen penentu dalam sejarah ekonomi modern. Hasil dari konflik ini tidak hanya akan menentukan hubungan ekonomi AS-China di masa depan, tetapi juga bentuk tatanan ekonomi global untuk beberapa dekade mendatang. Setiap langkah yang diambil oleh kedua negara sekarang akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang dalam bagi stabilitas dan kemakmuran global. Eskalasi perang dagang AS-China telah menciptakan gelombang ketidakpastian yang melanda pasar keuangan global, dengan dampak yang semakin nyata dalam beberapa bulan terakhir. Indeks-indeks saham utama dunia mengalami fluktuasi tajam, di mana Dow Jones Industrial Average dan Shanghai Composite sama-sama mencatat penurunan lebih dari 10% sejak awal tahun. Volatilitas ini terutama dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global yang semakin suram akibat konflik perdagangan yang berkepanjangan. Pasar valuta asing turut merasakan dampak signifikan dari ketegangan ini. Dolar AS menguat terhadap mayoritas mata uang utama, termasuk euro dan yen Jepang, sebagai dampak dari flight to quality di mana investor berbondong-bondong mencari aset yang dianggap aman. Namun penguatan dolar ini justru menambah tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang sempat menyentuh level 16.850 rupiah per dolar AS. Bank-bank sentral di berbagai negara kini menghadapi dilema kompleks, antara menaikkan suku bunga untuk mempertahankan mata uang mereka atau justru menurunkannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. Sektor obligasi pemerintah menjadi salah satu penerima manfaat dari ketidakpastian ini. Yield obligasi pemerintah AS 10 tahun sempat menyentuh level terendah dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap instrumen safe haven. Fenomena serupa terlihat di Jerman di mana yield obligasi pemerintah jatuh ke teritori negatif. Kondisi ini menunjukkan betapa pesimisnya pasar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah. Pasar komoditas juga tidak luput dari dampak perang dagang. Harga minyak mentah dunia mengalami tekanan akibat kekhawatiran atas menurunnya permintaan global. Brent crude sempat jatuh di bawah $70 per barel sebelum sedikit pulih. Sementara itu, harga logam industri seperti tembaga dan nikel yang menjadi barometer kesehatan ekonomi global juga menunjukkan tren menurun dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga-lembaga keuangan global mulai menyesuaikan proyeksi mereka. Goldman Sachs dalam laporan terbarunya meningkatkan probabilitas resesi di AS menjadi 45%, sementara JP Morgan Chase memperkirakan kemungkinan resesi global mencapai 60% dalam 12-18 bulan ke depan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2024 juga diturunkan oleh IMF dari 3,5% menjadi 3,2%, dengan catatan bahwa revisi lebih lanjut mungkin diperlukan jika perang dagang terus bereskalasi. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai merasakan dampak langsung dari ketegangan perdagangan ini. Beberapa raksasa teknologi seperti Apple dan Intel telah memperingatkan tentang dampak negatif pada margin keuntungan mereka akibat kenaikan biaya komponen. Sementara itu, perusahaan manufaktur global seperti Caterpillar dan Boeing melaporkan penurunan pesanan dari pasar Asia. Laporan-laporan kuartalan ini semakin memperkuat kekhawatiran pasar tentang dampak jangka panjang perang dagang terhadap kinerja perusahaan global. Di pasar emerging markets, arus modal asing menunjukkan tren keluar yang mengkhawatirkan. Data terbaru dari Institute of International Finance menunjukkan bahwa investasi portofolio asing di pasar negara berkembang telah mengalami penarikan bersih lebih dari $30 miliar sejak awal tahun. Kondisi ini memaksa bank-bank sentral di berbagai negara berkembang untuk melakukan intervensi lebih agresif guna menstabilkan pasar keuangan domestik mereka. Industri perbankan global juga mulai mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Beberapa bank besar dunia mulai meningkatkan provisi untuk kredit macet dan melakukan pengetatan standar pemberian pinjaman. Langkah-langkah defensif ini mencerminkan kekhawatiran akan memburuknya kualitas aset di tengah perlambatan ekonomi yang dipicu oleh perang dagang. Pasar derivatif dan lindung nilai menunjukkan aktivitas yang meningkat pesat akhir-akhir ini, sebagai indikator bahwa pelaku pasar sedang mempersiapkan diri untuk periode volatilitas tinggi.
volume perdagangan opsi dan futures yang terkait dengan indeks volatilitas, VIX, mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan ketidakpastian yang mendalam di kalangan investor. Analis keuangan memperingatkan bahwa dampak terbesar mungkin masih akan datang, jika perang dagang benar-benar mencapai titik di mana AS menerapkan tarif 194% seperti yang diancamkan, gangguan pada sistem keuangan global bisa jauh lebih serius. Beberapa skenario terburuk yang dikemukakan termasuk krisis likuiditas di pasar emerging markets, runtuhnya harga aset global, dan bahkan potensi krisis keuangan sistemik jika ketegangan ini berlangsung terlalu lama. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang semakin jelas, pasar keuangan global telah memasuki fase baru yang penuh tantangan. Perang dagang AS-China bukan lagi sekadar isu perdagangan bilateral, tetapi telah berkembang menjadi faktor penentu yang akan membentuk lanskap ekonomi dan keuangan global untuk tahun-tahun mendatang. Pelaku pasar kini harus mempersiapkan diri untuk navigasi di lingkungan yang semakin tidak stabil dan sulit diprediksi. Perang dagang Amerika Serikat dan China telah berkembang menjadi salah satu krisis ekonomi paling kompleks di awal abad ke-21, dengan dampak yang jauh melampaui sekadar persoalan neraca perdagangan bilateral. Konflik ini pada hakikat mencerminkan pergeseran tatanan kekuatan global, di mana AS sebagai kekuatan dominan pasca Perang Dingin berusaha mempertahankan hegemoninya, sementara China sebagai kekuatan baru bangkit dengan ambisi untuk membentuk sistem ekonomi internasional yang lebih sesuai dengan kepentingannya. Eskalasi tarif yang mencapai level hampir 200% bukan lagi sekadar alat kebijakan perdagangan, melainkan telah berubah menjadi senjata geopolitik yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi global secara permanen. Dampak yang telah terlihat di berbagai sektor, mulai dari gejolak pasar keuangan, gangguan rantai pasok global, hingga ancaman resesi ekonomi, hanyalah puncak gunung es dari krisis yang lebih dalam. Lembaga-lembaga keuangan internasional secara konsisten merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke bawah, sementara perusahaan multinasional terpaksa melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap struktur operasi mereka. Negara-negara berkembang seperti Indonesia terjepit di antara dua kekuatan besar ini, harus berjuang menjaga stabilitas ekonomi domestik sambil berusaha tidak terperangkap dalam persaingan geopolitik yang semakin panas. Beberapa pelajaran penting dapat dipetik dari perkembangan terkini. Pertama, sistem perdagangan multilateral yang dibangun pasca Perang Dunia II terbukti tidak lagi memadai untuk mengelola konflik antara kekuatan ekonomi besar. WTO sebagai wasit perdagangan global tampak tidak berdaya, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi tata kelola ekonomi internasional. Kedua, ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global yang terpusat telah menunjukkan kerentanannya, memicu gelombang relokasi industri dan reshoring yang akan mengubah peta manufaktur dunia. Ketiga, perang dagang ini mempercepat transformasi teknologi global, di mana persaingan di bidang semikonduktor, 5G, dan kecerdasan buatan menjadi medan pertempuran baru yang tidak kalah sengit. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, situasi ini menuntut kebijakan yang cermat dan visioner. Diperlukan strategi multidimensi yang mencakup 1. Percepatan penguatan pasar domestik melalui reformasi struktural. 2. Diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China. 3. Peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk menarik investasi yang mungkin keluar dari China. Serta 4. Diplomasi ekonomi yang lincah untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kubu yang berseteru. Perang dagang AS-China telah membawa kita ke persimpangan jalan penting dalam sejarah ekonomi modern. Pilihan kebijakan yang diambil oleh kedua negara dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan nasib hubungan bilateral mereka, tetapi juga bentuk tatanan ekonomi global untuk beberapa dekade mendatang. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, dunia pasca perang dagang akan sangat berbeda dengan apa yang kita kenal selama ini. Krisis ini sekaligus mengingatkan kita bahwa di era saling keterkaitan global, tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap gejolak sistemik. Kerjasama internasional yang inklusif, sistem perdagangan yang adil, dan tata kelola ekonomi global yang lebih representatif mungkin adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin konflik yang semakin rumit ini. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, dalam setiap krisis, selalu ada peluang. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menemukan dan memanfaatkan peluang tersebut di tengah badai perang dagang yang semakin mengganas.